Aditya Ristia, NIM 2021-143246 dari kelas 2G. Asal saya dari Pendopo, Kabupaten Pali, umur saya adalah 18 tahun, dan hobi saya adalah menonton drakor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat, sifat bahasa, dan fungsi bahasa. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang hakikat, sifat bahasa, dan fungsi bahasa, saya di sini akan menjelaskan itu apa bahasa. Baiklah, bahasa adalah alat komunikasi. Ada juga yang menyebutkan bahasa itu adalah bunyi dihasilkan oleh ucapan. Jadi dapat kita simpulkan, bahasa itu adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat bahasa. Jadi sifat bahasa itu ada 12. Yang pertama itu adalah sistem, yang kedua itu adalah lambang, dan yang ketiga itu adalah bunyi. Yang keempat itu adalah arbiter, yang kelima adalah unik, dan keenam adalah konvensional, ketujuh adalah bermakna, kedelapan adalah produktif, kesembilan adalah dinamis, dan kesepuluh adalah universal, 11 adalah dapat dipelajari, dan ke-12 itu adalah manusiawi. Jadi itu adalah sifat-sifat bahasa. Sifat bahasa itu jadi kalau ditanya ya teman-teman, sifat bahasa itu ada 12. Jadi bisa kita pahami sifat bahasa itu ada 12. Istilah dalam variasi bahasa. Apa saja sih tiga itu? Yang pertama itu adalah idialek, yaitu ragam bahasa yang bersifat per orang. Yang kedua itu adalah dialek, yaitu variasi yang digunakan sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Dan yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu adalah ragam, variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu, misalnya ragam baku dan tidak baku. Next, bahasa itu dinamis. Maksudnya bahasa itu dinamis sih apa sih? Yaitu bahasa tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Intinya, dari bahasa itu dinamis itu mengikuti perubahan atau tidak tetap. Oke, yang terakhir itu adalah fungsi bahasa. Fungsi bahasa itu ada 4. Yang pertama itu adalah sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Yang kedua itu adalah sebagai alat komunikasi. Dan yang ketiga itu sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Dan yang keempat adalah sebagai alat kontrol sosial. Next, kesimpulan yang terdapat pada iklan yang dibagikan di grup WA. Yang pertama itu adalah pada iklan pertama itu kesimpulannya itu adalah terdapat perbedaan bahasa yang digunakan pada iklan tersebut sehingga terjadi kesalahpahaman dalam penyampaiannya. Yang pada iklan kedua itu adalah terdapat situasi dalam keadaan yang berbeda sehingga maksud yang disampaikan pun berbeda. Dan pada iklan ketiga itu terdapat persamaan bahasa yang digunakan oleh negara lain, walaupun terdapat ejaan yang tidak begitu sama. Dan pada iklan keempat dan kelima itu bisa kita lihat ya, logat yang digunakan pada daerah di Indonesia itu berbeda-beda, walaupun sebenarnya kita itu tinggal di Indonesia. Pada dasarnya setiap daerah yang berada di Indonesia itu logatnya itu berbeda-beda. Tapi bahasa yang digunakan di Indonesia itu adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita untuk menyatu. Next, pada iklan ke-6 itu bisa kita lihat ya teman-teman, terdapat pelafalan yang berbeda dan membaca setiap hurufnya. Bisa kita lihat ya, di sana ada tulisan island, sebenarnya itu dibaca island, tetapi mereka itu membacanya Island dan terdapat pelafalan yang berbeda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.